Sebuah pagi yang cerah, cahaya matahari menyelinap lembut melalui jendela kamar. Pico masih tertidur lelap, dadanya naik turun teratur. Suara kicau burung dari luar terdengar merdu. Perlahan, jari Pico bergerak. Ia mengucek matanya, lalu duduk di tempat tidur. Sambil meregangkan tangan, ia turun dari kasur dan berjalan menuju kamar mandi. Keran dibuka, air jernih mengalir deras. Pico membasuh muka, menggosok gigi, dan mencuci tangannya. Tetesan air dari ujung jarinya membuat wajahnya terlihat segar dan siap memulai hari. Ia membuka pintu belakang rumah. Udara pagi yang sejuk menyambutnya. Dengan membawa ember kecil berisi air, Pico berjalan menuju kebun kecilnya. Satu persatu tanaman ia sirami. Wortel, brokoli, dan bayam basah oleh air pagi. Tetesan air membuat tanah berkilau samar. Pico berjongkok, memperhatikan daun-daun yang segar. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Suasana menjadi sunyi senyap. Daun wortel bergetar pelan. Brokoli tampak mengembang sedikit, dan bayam melon di lembai. Padahal tak ada angin. Tanah di bawah tanaman wortel itu mulai berdenyut. Sebuah cahaya oranye muncul dari dalam tanah, membuat wortel itu bersinar terang. Cabang-cabang brokoli terbuka seperti gerbang, dan bayam mulai melayang perlahan di udara. Tanah pun terbuka, membentuk sebuah lingkaran cahaya yang menakjubkan. Angin berputar lembut mengelilinginya. Tidak terasa menakutkan sama sekali. Cahaya itu menyelimuti kaki Pico, lalu naik perlahan ke seluruh tubuhnya. Pico merasa tubuhnya terangkat, dan sesaat kemudian, ia menghilang ke dalam pusaran cahaya. Pico mendarat di dunia yang sama sekali berbeda. Tanah di sini berwarna hijau dan bercahaya. Langitnya berwarna lembut seperti permen kapas. Di tengah-tengah dunia itu, sebuah wortel raksasa berdiri tegak. Di sampingnya, ada brokoli yang kokoh. Dan di atas mereka, bayam melayang anggun di udara. Cahaya dari tubuh mereka berdenyut perlahan. Mereka menatap ke langit, seolah sedang menunggu seseorang. Sebuah cahaya berputar di langit. Dan dari sana, Pico turun perlahan. Tubuhnya melayang lembut sebelum mendarat dengan kedua kaki menekuk. Debu hijau bercahaya berterbangan di sekelilingnya. Sang wortel, brokoli, dan bayam mendekatinya, membentuk formasi setengah lingkaran. Cahaya dari tubuh mereka menyatu sesaat. Sebuah tanda bahwa Pico telah diterima sebagai tamu istimewa. Mereka mulai berjalan bersama. Wortel raksasa memimpin di depan. Cahayanya yang terang menerangi jalan. Brokoli berjalan di samping Pico, menjadi pelindung yang membuka jalur empuk untuknya. Sementara itu, bayam melayang di atas, bertugas memberi tanda jika ada bahaya, dan menaburkan cahaya hijau yang indah. Anehnya, tanah di dunia ini seolah bergerak mengikuti langkah mereka. Jejak kaki Pico yang bercahaya akan muncul sesaat lalu menghilang. Dari kejauhan, terdengar suara lembut seperti musik dari tanaman jagung yang tertiup angin. Pico bahkan mencoba melompat di atas daun bayam yang ternyata memantul seperti trampolin. Namun, keceriaan itu tidak berlangsung lama. Langit mulai meredup, dan musik alam yang merdu tiba-tiba berhenti. Bayam di atas mulai bergetar. Cahaya wortel meredup sesaat. Brokoli dengan sigap membesarkan tubuhnya untuk melindungi Pico. Dari kejauhan, kabut hitam pekat muncul dan mendekat dengan cepat. Tanah di sekitarnya mulai retak. Dari dalam kabut itu, muncul sesosok makhluk besar dan mengerikan. Itu adalah Raja Kuman. Langkahnya sangat berat, dan setiap kali kakinya menjejak, tanah di sekitarnya berubah menjadi gelap dan layu. Daun-daun yang indah langsung mati saat dilewatinya. Para pahlawan sayur segera berdiri di depan Pico, membentuk barisan pelindung. Mereka harus lari! Bayam dengan cepat menjatuhkan daun-daunnya ke tanah, menciptakan lintasan licin yang membuat Raja Kuman terpeleset. Brokoli menjatuhkan bongkahan-bongkahan kecil yang empuk untuk menghalangi langkah si monster. Sementara itu, wortel berkedip-kedip cepat, memberikan sinyal arah yang aman untuk Pico. Raja Kuman hampir berhasil menyentuh mereka. Jaraknya sudah sangat dekat. Pico hampir saja terjatuh. Namun untungnya, ia tertahan oleh daun bayam yang melayang di dekatnya. Pico berhenti sejenak untuk mengatur napas. Melihat itu, wortel mendekatinya. Cahaya oranye dari tubuh wortel menguat. Lalu ia menyerahkan sebagian kecil tubuhnya pada Pico. Pico memakannya. Ia tidak berubah menjadi superhero dengan kekuatan super. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Napasnya menjadi stabil. Langkahnya terasa lebih kuat. Dan pikirannya menjadi lebih tenang dan jernih. Cahaya dari tubuh Pico
menyebar ke seluruh penjuru dimensi sayur. Tiba-tiba, langit bergemuruh, awan berkumpul dengan cepat, dan hujan pun turun. Tapi ini bukan hujan biasa. Air hujan ini membasuh seluruh dunia ajaib itu. Daun-daun yang layu kembali hijau. Raja kuman yang besar dan menakutkan itu mulai mengecil. Kabut hitam pekat pun menghilang. Makhluk itu akhirnya larut tak bersisa bersama air hujan yang menyucikan. Dimensi sayur kembali cerah. Bunga-bunga bermekaran dengan indah. Tanaman jagung kembali mengeluarkan suara meriah. Boruteru berputar piuter dengan bahagia. Brokoli memencil-mentol kecil, dan bayam menari-nari di udara. Piko tersenyum lega. Sebuah gerbang cahaya kembali muncul. Waktunya Piko untuk pulang. Wortel dengan lembut menyentuh tangan Piko. Brokoli menunduk sebagai tanda hormat, dan bayam melambai lembut dari atas. Piko melangkahkan kakinya masuk ke dalam cahaya. Piko terbangun. Ia sudah berada di kebunnya lagi. Pagi masih terasa sama. Burung-burung masih berkicau. Namun, ada yang berbeda. Tanaman di kebunnya terlihat jauh lebih segar dan subur. Wortel, brokoli, dan bayam itu tumbuh dengan sehat, seolah menyimpan sebuah rahasia. Daun-daun mereka bergerak pelan, seakan menyapanya. Piko sadar, keajaiban itu tetap ada. Kebiasaan baik seperti makan sayur, hidup bersih, dan menjaga alam adalah sumber keajaiban terbesar dalam hidup kita. Kalau kamu suka petualangan Piko di dimensi sayur ajaib, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Coba tulis di kolom komentar, kalau kamu bisa masuk ke dimensi sayur, sayuran apa yang paling ingin kamu temui?